Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita sedang berada di kampung Pecek, Cilegon, Banten, pemirsa. Ya, kita akan berkunjung ke suatu majelis yang ada di kampung Pecek, yaitu Majelis Jagad Musafir Ulum, dan kita akan bertanya ataupun edukasi tentang masalah debus Banten, misalnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus jalan-jalan sang musafir sejati. Udah deh, biasa kok. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat musafir sejati, jangan lupa kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berkesempatan pada malam Jumat ini kita sudah hadir di depan Majelis Jagad Musafir Ulum, yang insya Allah majelis yang dalam penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan berbagi edukasi ataupun pembelajaran, yang mana kita akan membahas suatu sejarah tentang debus Banten. Penasaran kan pemirsa? Saksikan sama-sama, jangan pernah di skip, karena skip itu dilarang karena akan menimbulkan konflik, karena penjelasan belum sampai habis sudah menisbatkan kebenaran. Jadi kita harus teliti tentang penjelasan apa yang diberikan guru besar Padepokan Majelis Jagad Musafir Ulum. Oke, ikuti terus kita ya. Ayo. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita disambut dengan baik ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita langsung silaturahmi kepada guru besar Padepokan Majelis Jagad Musafir Ulumnya. Oke ya, kita langsung masuk aja coy. Kita tanya-tanya dia yuk. Punten. Assalamualaikum. Tuh, ampura. Alhamdulillah. Majuan biar kedengeran jelas. Alhamdulillah. Dari mana aja nih Pak Obeng? Dari mana ini? Sang musafir sejagat. Sejati. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, dari tim Sang Musafir Sejati bisa hadir silaturahmi kepada Padepokan ataupun Majelis Jagad Musafir Ulum yang bertepatan di kampung Pecek, Cilegon, Banten, yang mudah-mudahan Majelis Jagad Musafir Ulum mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara sang jagat Musafir. Sang musafir sejati. Oh, sang musafir sejati, masya Allah. Karena ada bau-bau musafir itu seperti majelis saya Jagad Musafir Ulum, makanya saya ingat aja tuh. Waduh. Ya, salam yang mudah-mudahan insya Allah selalu diberikan Allah kesehatan lahir dan batin. Dan insya Allah mudah-mudahan dikasih Allah mudah milik rezeki yang banyak. Amin. Amin. Dan saya pribadi, nama saya Sultan Nauli. Saya tinggal di Pecak ini. Namanya Ling Pecak.
Cilegon, Banten. Cilegon, Banten. Alhamdulillah saya di sini selaku diberikan suatu amanah untuk menjaga nama majelis, jaga musyafir. Allah khususnya adalah guru-guru besar saya ini, beliau Abah Yadi, guru besar saya. Nah, ini alhamdulillah. Ini Abah. Yang kedua Abah Nasuhi. Disorot gitu ya. Yang kedua Abah Nasuhi. Ya, ini Abah Nasuhi. Nah, kalau saya dan sahabat-sahabat lain, sahabat majelis, saya ini pimpinan majelis jaga musafir. Ini pimpinannya, masya Allah. Nih pimpinannya, itu ketuanya. Ya, kalau saya cuma hanya dikasih amanah aja, madat ya, dikasih madat gitu, kasih madat aja saya mah. Jadi saya bukan siapa-siapa, melainkan beliau-beliau ini kesepuhan saya, wabil khusus saya kasih konsultan pribadi. Nah, jadi untuk apa yang dipertanyakan tadi kepada Pak Obeng dari Sang Musafir Sejati. Masya Allah, mudah-mudahan Sang Musafir Sejati banyak yang menyukainya. Amin. Apalagi dengan seputar apa aja nih Pak? Sejarah dan ziarah makam. Masya Allah, apalagi menguak kisah-kisah para wali Allah kan gitu ya. Insya Allah barakallah. Mudah-mudahan lancarkan selalu sih sama Allah. Banyak yang itu pakai sok dan blacker gitu. Jangan lupa shock breakernya gitu. Ya, jangan lupa kawan-kawan semua, sahabat-sahabat Sang Musafir Sejati, shock blacker. Motor anting. Itu aja. Nah, untuk masalah seputar kita tidak luput pula, dan saya terutama adalah memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mana alhamdulillah dari Sang Musafir Sejati sudah bisa hadir soal silaturahim ke rumah kediaman kami, yaitu di dalam padepokan atau majelis jagat musafir kami. Alhamdulillah, yaitu semoga kami selalu dan kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, yang mudah-mudahan kelak kita nanti semua, baik saya baik kalian semua, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk masalah tentang kedebusan, debus ataupun mempelajari keilmuan debus, khususnya sejarah debus Banten. Ya, jadi sejarah debus Banten ya, insyaallah itu adalah ajang syiar. Khususnya adalah syiar daripada kita orang Banten yang dahulunya gitu. Yang menjalankan itu adalah kantong kita Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syarwil Tubah bin Jati gitu. Nah, beliau itu syiar. Jadi ada juga bahasa orang kalau debus itu mengandung syirik, mengandung apa, masya Allah, itu untuk syiar. Itu syiar. Ya, itu seni budaya kami, seni budaya yang ada di Banten ini adalah seni budaya dengan pencak silat dan debus khususnya. Kalau untuk syarat menjalankan suatu perdebusan, debus pada intinya yang insya Allah terutama adalah sholat, Pak. Sholat gitu, untuk mengkuatkan ilmu sehingga kita bisa ya jadinya anti lah, bahasa orang tuh anti luka. Apa tuh anti sajam? Luka maksudnya pasti anti sajam. Nah, anti sajam atau anti apa aja bentuknya, insya Allah semua datangnya dari Allah, bukan datangnya dari siapa-siapa. Tergantung kita yang mengamalkannya. Tapi tujuan kami adalah untuk syiar, bukan tujuannya untuk menyombongkan diri semata. Tidak. Naudzubillah min dzalik. Kan gitu. Terus Alhamdulillah. Amin. Ya, untuk apa namanya, banyak orang berspekulasi ya kan, debus itu banyak menghak ciptakan ya kan. Nah, untuk sahabat Musafir Sejati, apa itu artinya debus? Nah, kita tanyain lagi sama Ustadz Sultan Nauli ya, mudah-mudahan beliau bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, apa itu debus?
Ya, debus itu adalah besi tajam, besi yang ditajamkan. Debus ngambil konteks dari bahasa Arab. Nah, itu debus adalah besi yang ditajamkan. Gitu. Besi yang ditajamkan sehingga besi itu ya untuk kita syiarkan, permainkan. Jadi kira-kira kalau yang tajam itu kalau menyentuh kulit yang sudah pasti luka ataupun berdarah. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa tidak apa-apa. Gitu. Ya, sejarah debus itu adalah syiar, khususnya adalah syiar. Gitu. Debus di Banten yang insya Allah yang tidak salah mungkin saya dengar ataupun dari kesepuan-kesepuan yang dahulu adalah abad ke-16 atau ke abad 17 yang ada di Banten. Nah, gitu. Cara mensyiarkan debus itu semacam itu. Syiar Islam debus di Banten itu abad ke-16. Kalau abad 17 zaman Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin, memang sebelum itu sudah ada. Nah, gitu. Jadi, kalau menurut saya itu aja, debus kita tidak mengambil hak cipta siapa-siapa. Tidak, memang ada sejarahnya. Itu sejarah Banten. Debus ada di sejarah Banten adalah abad ke-16 atau abad ke-17. Itu saja, Pak. Ya, berarti sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan kepada pimpinan ataupun guru besar Majelis Jagat Musafirul Ulum tentang ilmu debus dari Banten. Dan ada juga yang bertanya, debus itu rekayasa atau asli yang dari Banten itu? Nah, kita ngomong secara real gitu ya. Oke ya, langsung hampura Bu Bos ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan insyaallah kebenaran datang dari Allah, salah itu atas diri saya. Jadi debus atau permainan ya, permainan benda tajam, khususnya adalah debus itu adalah di Banten ini secara real itu ada dan nyata. Bukan rekayasa, bukan permainan, bukan asli dan rekayasa, tetapi bagi yang mengamalkan ilmu-ilmu Allah yang untuk diselamatkan daripada senjata yang tajam yang tidak melukai jasad kita. Insya Allah semacam itu. Kalau masalah misalnya kesenian budaya kita misalnya menggunakan pencak silat dan debus gitu ya, aktrasi gitu. Nah, aktrasi itu ada antara dua. Nah, ini kita main secara akal sehat logika. Maaf, misalnya kita dapat undangan ataupun saya mengadakan gitu di pesta anak atau pesta keluarga. Ya toh? Nggak mungkin toh saya mau mencara secara real dan nyata. Pasti di situ ada juga kita mainkan dengan secara artinya seni. Seni budaya, seni artinya seni itu mungkin golok itu tumpur, nah, gitulah. Jadi enggak semata-mata karena aslinya kerelaan itu yang insya Allah cuman hanya bagi khususnya pejabat-pejabat yang hadir. Misalnya di zaman Kanjeng Sultan mungkin para pejabat sultan yang hadir, gitulah. Nah, itu baru kita dengan secara yang nyata. Gitu. Itulah seni budaya di Banten. Jadi bisa terjadi asli, bisa terjadi juga tidak asli. Tetapi itu semua sudah terlatih. Kalau nggak terlatih juga bahaya. Nah, berarti harus benar-benar latihan itu, bukan orang biasa saja. Jadi khusus orang-orang yang profesional dalam bidangnya gitu kan. Gitu. Jangan main-main ya gitu kan. Begitu aja gitu kan. Untuk masalah perihal ilmu debus itu kata orang tidak boleh dipertontonkan. Nah, ini kan sudah terjawab ya kan, karena tujuannya untuk syiar Islam di bumi pertiwi Banten gitu kan. Jadi jangan salah kaprah orang itu dipertontonkan itu syirik lah, kesombongan. Itu wujud ilmu Allah yang sesungguhnya. Jadi orang yang mengamalkan ilmu Allah maka akan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya debus itu asli, ada dan tanpa rekayasa. Dah
Adapun yang rekayasa itu adalah untuk kesenian dan juga latihan murid-murid padepokan pada umumnya ya. Jadi kalau untuk yang hari-hari besar kayak seperti Golok Day Banten itu kan harus dipertontonkan ilmu seni budaya yang sesungguhnya dari Banten. Jadi nggak ada kata real gitu. Jadi nyata gitu. Berdarah ya berdarah. Golok tajam itu pasti gitu. Untuk kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang sopan dan kata-kata yang menyinggung, jadi mohon untuk dimaafkan ya, karena konten ini bersifat publik, jadi untuk pembelajaran masyarakat agar bisa lebih mengetahui budaya yang sesungguhnya dari Banten, karena budaya itu khas dari Banten dan harus dilestarikan dan jangan sampai padam gitu ya. Mungkin bisa ada pesan-pesan moral dari Ustadz Sultan Nauli agar semua yang ingin belajar ataupun ingin menguasai debus Banten itu seperti apa gitu Gus. Jadi pesan-pesan moral aja lah Ya, itu Gus. ya pesan-pesan saya cuma hanya itu. Yang pertama adalah belajar dengan orang yang terbiasa dan sudah biasa. Ya, pada khususnya adalah belajar yang terutama adalah sholat itu penting. Sholat, mohon kepada Allah dan mengamalkan keilmuan dari orang yang mengajarnya, yang insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja pesan moral dari saya. Dan apabila kalian sudah bisa, kalau nanti yang belajar sudah bisa tapi dia sombong begana-begana, nah itu bahaya. Itu berarti bukan ilmu ya, karena ilmu bukan untuk disombongkan. Kalau kami adalah seni budaya yang kami akan lestarikan gitu, budaya leluhur kami. Artinya itulah seni budaya daripada pencak silat dan debus khususnya Banten. Itu saja dari saya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendapatkan penjelasan secara langsung dari praktisi ataupun guru debus gitu. Oke sahabat Musafir Sejati, kita akan bertanya apakah Majelis Jagat Musafir Ulum ini bisa membuktikan ataupun mendemonisasikan atraksi debus ya kan. Coba kita akan bertanya langsung kepada Ustadz Nauli perihal masalah atraksi debus. Nah, mungkin Ustadz bisa menyampaikan sedikit ataupun banyaknya sepatah katanya. Oke. Insyaallah mendemonstrasikan. Insyaallah nanti dari rekan-rekan majelis, dari sahabat-sahabat majelis saya pribadi, insyaallah nanti kita akan mengadakan seperti itu. Artinya ini wujud ya, wujud ilmu Allah. Kita bukan untuk kesombongan, wujud ilmu Allah. Tetapi saya minta dengan secara real kepada sang YouTuber, sang Musafir Sejati secara streaming, live streaming. Jadi tanpa ada mengeditan. Nah, berarti asli toh? Asli. Gitu. Wes, konon be. Ya, dari kita KB ke konon be. Ya wes, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Musafir Sejati, jelas sudah penjelasan apa yang sudah disampaikan dari pimpinan Majelis Jagat Musafir Ulum. Mudah-mudahan para penonton sang musafir sejati bisa memahaminya dengan baik dan jangan ambil kesimpulan sendiri gitu kan, bahwa debus itu palsu dan segala macam, dan itu asli real. Makanya kalau mau wujud bukti nanti kita live streaming secara langsung kepada rekan-rekan ataupun anggota Majelis Jagat Musafir Ulum ya. Saksikan dan jangan sampai terlewatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendapatkan pencerahan ataupun pembelajaran edukasi dari
Majelis Jagat Musafir Ulum, khususnya dari Guru Besar Majelis Jagat Musafir Ulum Ustadz Sultan Nauli. Kami dari tim Sang Musafir Sejati mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu malam gitu kan, karena sedang rapat kita ngeganggu gitu kan. Dan untuk edukasi berikutnya insya Allah kita akan sampaikan secara detail, dan bagi para penonton YouTuber setia Sang Musafir Sejati, tuliskan saja di kolom komentar jika ingin bertanya sesuatu. Insya Allah kami selaku tim akan mencari jawabannya dengan versi Sang Musafir Sejati, ya kan. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Musafir Sejati. Gondrong.